Padahal dulunya bicara tentang uang dan pasar, sekarang bicara tentang manusia, lembaga, dan nilai sosial juga. Nah iya, kita sudah masuk ke era masa ekonomi kontemporer. Nah, barusan aku baca di sebuah jurnal bahwa menurut Cambridge Economy History tahun 2014, ekonomi kontemporer itu gabungan dari teori ekonomi, perilaku sosial, teknologi, dan lembaga yang membentuk pembangunan. Iya, jadi sekarang ekonomi lebih luas, bukan cuma soal angka aja loh. Betul. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai 5 tokoh pemikir besar yang meletakkan pondasi ekonomi modern. Mereka disebut The Builder karena mereka mempunyai pemikiran yang menjadi dasar arah ekonomi dunia untuk hingga saat ini. Mungkin lanjut ke isi video. Mungkin sebelum kita lanjut membahas 5 tokoh tersebut, pentingnya kita untuk mengetahui latar belakang munculnya ekonomi kontemporer. Nah, pemikiran ekonomi kontemporer ini lahir karena teori klasik dan neoklasik yang dianggap terlalu sempit, hanya menekankan pada rasionalitas individu dan mekanisme pasar saja. Padahal ekonomi juga dipengaruhi oleh lembaga, budaya, dan nilai sosial dalam masyarakat. Dari sinilah muncul dua aliran penting, institusionalis dan teori pembangunan. Nah, aliran institusionalis ini menyoroti peran lembaga, nilai, dan norma sosial dalam perilaku ekonomi. Sedangkan teori pembangunan fokus utama pada transformasi sosial dan peningkatan kesejahteraan. Pertama, Thorsten Bunde-Veblen, seorang ekonom dan sosiolog asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1857 sampai 1929. Ia dikenal sebagai pelopor aliran institusionalis yang dimana menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan budayanya. Nah, ia juga menegaskan bahwa ekonomi bukan sekedar mekanisme pasar atau angka statistik saja, tetapi perubahan sosial yang dinamis dan berevolusi. Dalam karyanya yang terkenal yaitu The Theory of the Leisure Class tahun 1899, ia memperkenalkan istilah conspicuous consumption, yaitu konsumsi untuk kebutuhan pamer, yang artinya membeli barang bukan untuk memenuhi kebutuhan melainkan untuk menunjukkan status sosial. Nah, Veblen juga membagi masyarakat kapitalis menjadi dua kelas. Yang pertama, kelas pekerja produktif, yaitu yang menciptakan nilai melalui kerja dengan menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, ada kelas konsumtif atau leisure class, yang artinya kelompok ini sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas produktif karena mereka terkenal dengan gaya hidup konsumsi yang berlebihannya untuk menunjukkan status sosialnya. Nah, ia menilai bahwa masyarakat kapitalis mengalami pergeseran nilai dari production for use menjadi production for profit yang hanya mencari laba semata. Kemudian, Veblen juga mengkritik munculnya dari absentee ownership, yaitu kepemilikan modal besar tanpa langsung terlibat dalam aktivitas produksi, serta pengusaha predator yang hanya mencari laba semata tanpa etika yang kerap melakukan monopoli dan juga kolusi. Nah, pemikiran Veblen ini kemudian dikembangkan oleh tokoh kedua dari aliran institusionalis, yaitu Douglas Cecil North, yang merupakan seorang ekonom asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1920. Dia dikenal sebagai tokoh institusionalis ekonomi, yang mana North melanjutkan gagasan bahwa ekonomi itu tidak dapat dilepaskan dari lembaga dan aturan sosial yang mengaturnya. Nah, baginya institusi adalah aturan main dalam kehidupan ekonomi, sedangkan organisasi dan individu adalah pemainnya. North menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sangat tergantung pada kualitas lembaga, yaitu lembaga formal dan juga informal, yang mana lembaga formal ini meliputi aturan hukum dan pemerintah, sedangkan informal meliputi budaya, norma, kebiasaan, dan nilai masyarakat. Nah, dalam bukunya yaitu Institution, Institutionalist Change and Economic Performance tahun 1990, North menyatakan bahwa pertumbuhan dan kinerja ekonomi jangka panjang hanya dapat tercapai bila aturan main dalam masyarakat berjalan secara efisien, adil, dan juga konsisten. Dengan kata lain, lembaga yang kuat itu dapat menciptakan stabilitas, sedangkan lembaga yang lemah justru akan menghambat pembangunan. Nah, terakhir, North juga menolak pandangan bahwa pasar itu bekerja sempurna tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa tanpa lembaga yang baik, pasar tidak akan berjalan secara efisien.
Jadi, pemikiran Douglas Sociolog ini menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana sistem ekonomi modern bekerja di balik pasar yang efisien. Nah, selalu ada struktur kelembagaan yang menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan. Tokoh selanjutnya adalah Walt Whitman Rostow. Ia merupakan ekonom dan sejarawan dari Amerika Serikat. Nah, ia merupakan pelopor penting dari teori pembangunan ekonomi modern. Nah, pada saat itu, pada Perang Dunia Kedua, banyak negara yang baru merdeka dan juga masih banyak masyarakat yang berjuang dari kemiskinan. Nah, dalam bukunya yang berjudul Stage of Economic Growth pada tahun 1960, ia menjelaskan idenya tentang 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Nah, tahap pertama yaitu masyarakat tradisional, yang dimana banyak sekali yang masyarakat yang bergantung pada pertanian dan juga teknologi yang sederhana. Pada tahap kedua, pralepas landas, yaitu investasi dan perubahan sosial itu sudah ada. Kemudian tahap ketiga yaitu lepas landas, yang dimana ekonomi mulai tumbuh cepat. Yang keempat, tahap kematangan ekonomi, di mana industri dan teknologi sudah lebih maju. Nah, tahap yang kelima yaitu konsumsi massal. Masyarakat sudah hidup makmur dan sejahtera. Nah, menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah proses bertahap. Kunci utamanya ada pada modernisasi, industrialisasi, dan investasi modal yang didukung oleh lembaga sosial dan politik yang kuat. Nah, ia juga menekankan bahwa pembangunan bukan hanya soal cara berpikir dan cara hidup masyarakat tetapi dari yang tradisional menjadi modern. Tokoh pembangunan selanjutnya adalah William Arthur Lewis, seorang ekonom asal Saint Lucia. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam ekonomi pembangunan dan dipengaruhi hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1979 atas kontribusinya dalam menjelaskan dinamika ekonomi negara berkembang. Pemikiran utama Lewis yaitu ia dikenal sebagai dual sektor model yang membagi perekonomian negara berkembang menjadi sektor tradisional, pertanian, subsisten, dan sektor modern yaitu industri, produktif. Pertama, sektor tradisional yang biasanya berupa pertanian, subsisten dengan produktivitas rendah, dan kedua, sektor modern, yaitu industri kapitalis dan produktivitas tinggi. Lewis menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi akan terjadi ketika tenaga kerja lebih dari sektor tradisional berpindah ke sektor modern. Perpindahan ini meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, agar proses ini berhasil, dibutuhkan investasi modal, akumulasi tabungan, serta kebijakan yang mendukung transformasi sosial. Bagi Lewis, pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Transformasi ini menjadi tanda bahwa negara sedang bergerak menuju modernisasi dan kesejahteraan. Tokoh terakhir adalah Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf asal India. Ia menerima Nobel Ekonomi di tahun 1998 atas gagasannya yang mengubah cara pandang dunia terhadap makna pembangunan. Berbeda dengan ekonom sebelumnya yang menilai pembangunan dari aspek pertumbuhan ekonomi semata. Sen memperkenalkan konsep capability approach atau pendekatan kapabilitas, menekankan bahwa pembangunan sejati bukan hanya pertumbuhan pendapatan, tetapi perluasan kebebasan manusia untuk hidup bermartabat. Dalam bukunya Development as Freedom yang diterbitkan tahun 1999, ia menyatakan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar peningkatan pendapatan, tetapi perluasan kebebasan manusia untuk hidup bermartabat. Sen berpendapat bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan manusia atau bisa disebut capability untuk membuat pilihan hidup yang ia nilai berharga. Ia menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan kebebasan politik sosial sebagai ukuran kemajuan konsep ini. Konsep ini melahirkan Human Development Index atau biasa disebut HDI yang kini digunakan PBB untuk menilai kesejahteraan manusia dengan gagasan. Sen menjadi lebih manusiawi. Manusia bukan hanya alat, tapi tujuan akhir pembangunan. Manusia bukan hanya diukur oleh angka, tapi oleh banyak aspek mencapai tujuannya.